Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabatnya. Katanya, ambillah olehmu Al-Quran itu dari 4 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Hujaifah, Ubay bin Ka'ab dan Mu'az bin Jabal. Maka siapakah kiranya sahabat yang keempat yang dijadikan Rasul sebagai andalan dan tempat bertanya dalam mengajarkan Al-Quran? Ia adalah Salim Maula Abu Hujaifah. Pada mulanya ia hanyalah seorang budak belian, dan kemudian Islam memperbaiki kedudukannya, hingga diambil sebagai anak angkat oleh salah seorang pemimpin Islam terkemuka, yang sebelum masuk Islam juga adalah seorang bangsawan Quraisy dan salah seorang pemimpinnya. Dan tatkala Islam menghapus adat kebiasaan memungut anak angkat, Salim pun menjadi saudara, teman sejawat serta maula sama dengan hamba yang telah dimerdekakan. Bagi orang yang memungutnya sebagai anak tadi, yaitu sahabat yang mulia bernama Abu Hujaifah bin Utbah. Dan berkat karunia dan nikmat dari Allah Ta'ala, Salim mencapai kedudukan tinggi dan terhormat di kalangan muslimin, yang dipersiapkan baginya oleh keutamaan jiwanya, serta perangai dan ketakwaannya. Sahabat Rasul yang mulia ini disebut Salim Maula Abu Hujaifah, ialah karena dulunya ia seorang budak belian dan kemudian dibebaskan. Dan ia beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa menunggu lama, dan mengambil tempatnya di antara orang-orang Islam angkatan pertama. Mengenai Hujaifah bin Utbah, ia adalah salah seorang yang juga lebih awal dan bersegera masuk Islam dengan meninggalkan bapaknya. Utbah bin Rabi'ah menelan amarah dan kekecewaan yang mengeruhkan ketenangan hidupnya, disebabkan keislaman puteranya itu. Hujaifah adalah seorang yang terpandang di kalangan kaumnya, sementara bapaknya mempersiapkannya untuk menjadi pemimpin Quraisy. Bapak dari Hujaifah inilah yang setelah terang-terangan masuk Islam mengambil Salim sebagai anak angkat, yakni setelah ia dibebaskannya, hingga mulai saat itu ia dipanggilnya Salim bin Abi Hujaifah. Dan kedua orang itu pun beribadah kepada Allah dengan hati yang tunduk dan terpusat, serta menahan penganiayaan Quraisy dan tipu muslihat mereka dengan hati yang sabar tiada terkira. Pada suatu hari, turunlah ayat yang membatalkan kebiasaan mengambil anak angkat. Dan setiap anak angkat pun kembali menyandang nama bapaknya, yang sesungguhnya, yakni yang telah menyebabkan lahirnya dan mengasuhnya. Umpamanya Zaid bin Haritsah, yang diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak angkat, dan dikenal oleh kaum muslimin sebagai Zaid bin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali menyandang nama bapaknya Haritsah, hingga namanya menjadi Zaid bin Haritsah. Tetapi Salim tidak dikenal siapa bapaknya, maka ia menghubungkan diri kepada orang yang telah membebaskannya, hingga dipanggilkan Salim Maula Abu Hujaifah. Mungkin ketika menghapus kebiasaan memungut memberi nama anak angkat dengan nama orang yang mengangkatnya, Islam hanya hendak mengatakan kepada kaum muslimin, janganlah kalian mencari hubungan kekeluargaan dan silaturahmi dengan orang-orang di luar Islam, sehingga persaudaraan kalian lebih kuat dengan sesama Islam sendiri dan seakidah yang menjadikan kalian bersaudara. Hal ini telah difahami sebaik-baiknya oleh kaum muslimin angkatan pertama. Tak ada suatu pun yang lebih mereka cintai setelah Allah dan Rasul-Nya, dari saudara-saudara mereka setuhan Allah dan seagama Islam. Dan telah kita saksikan bagaimana orang-orang Ansor itu menyambut saudara-saudara mereka orang Muhajirin, hingga mereka membagi tempat kediaman dan segala yang mereka miliki kepada Muhajirin. Dan inilah yang kita saksikan terjadi antara Abu Hujaifah, bangsawan Quraisy, dengan Salim, yang berasal dari budak belian yang tidak diketahui siapa bapaknya itu. Sampai akhir hayat mereka, kedua orang itu lebih dari bersaudara kandung. Ketika menemui ajal, mereka meninggal bersama-sama, nyawa melayang bersama nyawa, dan tubuh yang satu terbaring di samping tubuh yang lain. Itulah dia keistimewaan luar biasa dari Islam, bahkan itulah salah satu kebesaran dan keutamaannya. Salim telah beriman sebenar-benar iman, dan menempuh jalan menuju ilahi bersama-sama orang-orang yang takwa dan budiman. Baik bangsa maupun kedudukannya dalam masyarakat, tidak menjadi persoalan lagi. Karena berkat ketakwaan dan keikhlasannya, ia telah meningkat ke taraf yang tinggi, dalam kehidupan masyarakat baru yang sengaja hendak dibangkitkan dan ditegakkan oleh agama Islam, berdasarkan prinsip baru yang adil dan luhur. Prinsip itu tersimpul dalam ayat mulia berikut ini. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling takwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan menurut hadits, tiada kelebihan bagi seorang bangsa Arab, atas selain bangsa Arab kecuali takwa, dan tidak ada kelebihan bagi seorang keturunan kulit putih, atas seorang keturunan kulit hitam kecuali takwa. Pada masyarakat baru yang maju ini,
Abu Hujaifah merasa dirinya terhormat, bila menjadi wali dari seseorang yang dulunya menjadi budak beliannya. Bahkan dianggapnya suatu kemuliaan bagi keluarganya, mengawinkan Salim dengan kemenakannya Fatimah binti Walid bin Utbah. Dan pada masyarakat baru yang maju ini, yang telah menghancurkan kefeodalan dan kehidupan berkasta-kasta, serta menghapus rasialisme dan diskriminasi, maka dengan kebenaran dan kejujurannya, keimanan dan amal baktinya, Salim menempatkan dirinya selalu dalam barisan pertama. Benar, ialah yang menjadi imam bagi orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah setiap salat mereka di Masjid Quba. Dan ia menjadi andalan tempat bertanya tentang kitabullah. Hingga Nabi menyuruh kaum muslimin belajar daripadanya. Ia banyak berbuat kebaikan dan memiliki keunggulan yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan dalam golonganku seseorang seperti kamu." Bahkan kawan-kawan sesama orang beriman menyebutnya, Salim salah seorang dari kaum syalihin. Riwayat hidup Salim seperti riwayat hidup Bilal, riwayat hidup 10 sahabat Nabi, ahli ibadah, dan riwayat hidup para sahabat lainnya, yang sebelum memasuki Islam hidup sebagai budak belia yang hina dina lagi papa. Diangkat oleh Islam dengan mendapat kesempurnaan petunjuk, sehingga ia menjadi penuntun umat ke jalan yang benar, menjadi tokoh penentang kezaliman pula, ia adalah kesatria di medan laga. Pada Salim, terhimpun keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam agama Islam. Keutamaan-keutamaan itu berkumpul pada diri dan sekitarnya, sementara keimanannya yang mendalam, mengatur semua itu menjadi suatu susunan yang amat indah. Kelebihannya yang paling menonjol, ialah mengemukakan apa yang dianggapnya benar secara terus terang. Ia tidak menutup mulut terhadap suatu kalimat yang seharusnya diucapkannya, dan ia tak hendak mengkhianati hidupnya, dengan berdiam diri terhadap kesalahan yang menekan jiwanya. Setelah kota Mekah dibebaskan oleh kaum muslimin, Rasulullah mengirimkan beberapa rombongan ke kampung-kampung dan suku-suku Arab sekeliling Mekah, dan menyampaikan kepada penduduknya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja mengirim mereka itu untuk berdakwah, bukan untuk berperang. Dan sebagai pemimpin dari salah satu pasukan ialah Khalid bin Walid. Ketika Khalid sampai di tempat yang dituju, terjadilah suatu peristiwa yang menyebabkannya terpaksa menggunakan senjata dan menumpahkan darah. Sewaktu peristiwa ini sampai kepada Nabi, beliau memohon ampun kepada Tuhannya amat lama sekali sambil katanya, "Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan oleh Khalid." Juga peristiwa tersebut tak dapat dilupakan oleh Umar, ia pun mengambil perhatian khusus terhadap pribadi Khalid, katanya, "Sesungguhnya pedang Khalid terlalu tajam." Dalam ekspedisi yang dipimpin oleh Khalid ini, ikut Salim Maula Abu Hujaifah serta sahabat-sahabat lainnya. Dan demi melihat perbuatan Khalid tadi, Salim menegurnya dengan sengit, dan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Sementara Khalid, pahlawan besar di masa jahiliyah, dan di zaman Islam itu, mula-mula diam dan mendengarkan apa yang dikemukakan temannya itu, kemudian membela dirinya, akhirnya meningkat menjadi perdebatan yang sengit. Tetapi Salim tetap berpegang pada pendiriannya, dan mengemukakannya tanpa takut-takut atau bermanis mulut. Ketika itu ia memandang Khalid bukan sebagai salah seorang bangsawan Mekah, dan ia pun tidak merendah diri karena dahulu ia seorang budak belian, tidak. Karena Islam telah menyamakan mereka. Begitu pula ia tidaklah memandangnya sebagai seorang panglima, yang kesalahan-kesalahannya harus dibiarkan begitu saja, tetapi ia memandang Khalid sebagai tim, dan sekutunya dalam kewajiban dan tanggung jawab. Serta ia menentang dan menyalahkan Khalid itu bukanlah karena ambisi, atau suatu maksud tertentu, ia hanya melaksanakan nasihat yang diakui haknya dalam Islam, dan yang telah lama didengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa nasihat itu merupakan teras dan tiang tengah agama, sabdanya. Agama itu ialah nasihat, agama itu ialah nasihat, agama itu ialah nasihat. Dan ketika Rasulullah mendengar perbuatan Khalid bin Walid, beliau bertanya, katanya, adakah yang menyanggahnya? Alangkah agungnya pertanyaan itu, dan alangkah mengharukan. Dan amarahnya Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi surut, ketika mereka mengatakan pada beliau, ada. Salim menegur dan menyanggahnya. Salim hidup mendampingi Rasulnya dan orang-orang beriman. Tidak pernah ketinggalan dalam suatu peperangan mempertahankan agama, dan tak kehilangan gairah dalam suatu ibadah. Sementara persaudaraannya, dengan Abu Hujaifah, makin hari makin bertambah erat dan kukuh jua. Saat itu berpulanglah Rasulullah ke Rahmatullah dan Khilafat Abu Bakar radhiyallahu anhu, menghadapi persekongkolan jahat dari orang-orang murtad. Dan tibalah saatnya pertempuran Yamamah.
suatu peperangan sengit, yang merupakan ujian terberat bagi Islam. Maka berangkatlah kaum muslimin untuk berjuang. Tidak ketinggalan Salim bersama Abu Hujaifah saudara seagama. Di awal peperangan, kaum muslimin tidak bermaksud hendak menyerang. Tetapi setiap mukmin telah merasa bahwa peperangan ini adalah peperangan yang menentukan, sehingga segala akibatnya menjadi tanggung jawab bersama. Mereka dikumpulkan sekali lagi oleh Khalid bin Walid, yang kembali menyusun barisan dengan cara dan strategi yang mengagumkan. Kedua saudara Abu Hujaifah dan Salim berpelukan dan sama berjanji siap mati syahid demi agama yang hak, yang akan mengantarkan mereka kepada keberuntungan dunia dan akhirat. Lalu kedua saudara itu pun menerjunkan diri ke dalam kancah yang sedang bergejolak. Abu Hujaifah berseru meneriakkan, "Hai pengikut-pengikut Al-Quran, hiasilah Al-Quran dengan amal-amal kahan." Dan bagai angin puyuh, pedangnya berkelibatan dan menghunjamkan tusukan-tusukan kepada anak buah Musailamah. Sementara Salim berseru pula, katanya, "Amat buruk nasibku sebagai pemikul tanggung jawab Al-Quran, apabila benteng kaum muslimin bobol karena kelalaianku." "Tidak mungkin demikian, wahai Salim, bahkan engkau adalah sebaik-baik pemikul Al-Quran," ujar Abu Hujaifah. Pedangnya bagai menari-nari menebas dan menusuk pundak orang-orang murtad, yang bangkit berontak hendak mengembalikan jahiliyah Quraisy dan memadamkan cahaya Islam. Tiba-tiba salah sebuah pedang orang-orang murtad itu menebas tangannya hingga putus, tangan yang dipergunakannya untuk memanggul Panji Muhajirin, setelah gugur pemanggulnya yang pertama, ialah Zaid bin Khattab. Tatkala tangan kanannya itu buntung dan panji itu jatuh, segeralah dipungutnya dengan tangan kirinya, lalu terus-menerus diacungkannya tinggi-tinggi sambil mengumandangkan ayat Al-Quran berikut ini. Betapa banyaknya nabi yang bersamanya ikut bertempur pendukung agama Allah yang tidak sedikit jumlahnya. Mereka tidak patah semangat disebabkan cobaan yang menimpa mereka dalam berjuang di jalan Allah itu. Daya juang mereka tidak melemah apalagi menyerah kalah, sedang Allah mengasihi orang-orang yang tabah. Quran Surat Ali Imran ayat 146. Wahai, suatu semboyan yang maha agung, yakni semboyan yang dipilih Salim saat menghadapi ajalnya. Sekelompok orang-orang murtad mengepung dan menyerbunya, hingga pahlawan itu pun rubuhlah. Tetapi ruhnya belum juga keluar dari tubuhnya yang suci, sampai pertempuran itu berakhir, dengan terbunuhnya Musailamah si pembohong, dan menyerah kalahnya tentara murtad serta menangnya tentara muslimin. Dan ketika kaum muslimin mencari-cari korban, dan syuhada mereka temukan Salim dalam sekarat maut. Sempat pula ia bertanya pada mereka, "Bagaimana nasib Abu Hujaifah?" "Ia telah menemui syahidnya," ujar mereka. "Baringkan daku di sampingnya," katanya pula. "Ini dia di sampingmu, wahai Salim. Ia telah menemui syahidnya di tempat ini." Mendengar jawaban itu tersungginglah senyumnya yang akhir. Dan setelah itu ia tidak berbicara lagi. Ia telah menemukan bersama saudaranya apa yang mereka dambakan selama ini. Mereka masuk Islam secara bersama, hidup secara bersama, dan kemudian mati syahid secara bersama pula. Persamaan nasib yang amat mengharukan, dan suatu takdir yang amat indah. Maka pergilah menemui Tuhannya seorang tokoh mukmin meninggalkan nama, mengenai dirinya sewaktu telah tiada lagi. Umar bin Khattab pernah berkata, "Seandainya Salim masih hidup, pastilah ia menjadi penggantiku nanti."